Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita masih dilindungi oleh Tuhan. Kami sangat senang menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih melalui firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kata kunci "untuk Dia" sebuah frase pendek yang mengandung penafsiran Allah sendiri tentang sejarah. Dalam dua kata ini Dia menegaskan bahwa Yesus adalah penjelasan akhir dan lengkap tentang segala sesuatu. Sebuah kutipan ilustrasi di mana segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi sedang bergerak melintasi waktu menuju klimaks, yaitu ketika setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut, entah itu pemujaan penuh syukur atau di bawah paksaan, akan bertelut di hadapannya. Filipi 2 ayat 10-11. Sejarawan Inggris H.A. Althusser tampaknya tidak memahami pandangan itu. Dengan sedih ia mengaku, orang-orang yang lebih bijak dan lebih terpelajar daripada saya telah menemukan sebuah alur, ritme, dan pola dalam sejarah. Namun, saya tidak melihat adanya keselarasan. Yang dapat saya lihat hanyalah keadaan genting yang susul menyusul seperti ombak yang berkejar-kejaran. Saya tidak melihat apa-apa kecuali sebuah permainan yang tak terduga dan tak dapat diramalkan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tercengang oleh keadaan yang tampaknya seperti rentetan peristiwa tanpa tujuan? Jika demikian halnya, arahkanlah pandangan kepada Yesus sekali lagi, yakni pada kehidupan, kematian, kebangkitan, dan janji kedatangannya kembali. Hati kita yang galau akan dipenuhi dengan pengharapan dan keyakinan karena kita sadar bahwa ada makna dan tujuan untuk setiap peristiwa di dunia ini. Ketika Anda hidup untuk Dia. Itu ilustrasi dari Vernon Grounds. Kesuksesan, kegagalan, menang atau kalah, hidup, lahir atau mati, suka dan duka, sedih dan senang, itu adalah merupakan gelombang kehidupan manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Semua itu penting dan sangat berpengaruh pada hidup kita yang berikutnya. Tetapi di manakah sentral dari kehidupan yang kita alami itu? Yesus adalah sentral dari kehidupan itu. Segala titik kehidupan kita ada pada Yesus sebagai pusat diciptakannya segala sesuatu. Tidak ada yang diciptakan di luar Dia. Seorang yang cacat sejak kecil yang bernama Nick hampir menyerah dan bunuh diri ketika dia sadar bahwa fisiknya takkan bisa diandalkan. Bahkan suatu hari dia hampir menyesali keadaannya yang mungkin akan menyusahkan orang lain. Tetapi hidupnya berbeda setelah membaca firman Tuhan yang memiliki kekuatan mengubah hidup orang yang berpengharapan. Dalam firman itu Yesus berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendirikah atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ayat inilah yang membangkitkan semangat Nick. Dia terbangun dari semangatnya yang melemah selama ini.
Semangatnya menyatakan, "Nick, bangun. Tidak selamanya orang yang cacat itu tidak berguna." Sepintas memang hidup kita bila diperhadapkan dengan masalah yang luar biasa ini berat sekali untuk keluar dari pergumulan. Kebanyakan di antara kita akan menyalahkan orang tuanya yang mengandung dan melahirkannya sehingga ia lahir cacat. Tetapi Yesus memberi hal yang berbeda dari cara berpikir orang-orang duniawi. Terima atau tidak, masuk akal atau tidak, orang tua yang salah mengandung atau melahirkan, atau kondisi si anak yang salah sejak kandungan atau sejak lahir. Tetapi jawaban Yesus menyentakkan iman orang percaya yang mendengar saat itu. Tidak ada yang salah, tetapi Allah lah yang merancang kehidupan setiap manusia ciptaannya, yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan di singgasana maupun di kerajaan, di pemerintahan. Semuanya itu diciptakan sesuai rencana Allah. Tuhan mau memakai keadaan Nick untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata kebenaran itu ada, dan hidup Nick berubah. Ternyata Tuhan memakainya menjadi seorang yang besar, seorang aktor, penulis lagu, musisi yang terkenal. Kenyataan inilah yang memotivasi begitu banyak orang yang merasakan bahwa sekecil apapun tubuh kita, bagaimanapun cacat dan kelemahan kita, sedangkan orang yang tak sempurna bisa menjadi orang yang luar biasa. Mengapa kita yang sempurna tidak mempergunakan kesempatan dari Tuhan? Jawabannya adalah tergantung kepada iman kita kepada firman Yesus sendiri. Memahami apakah kita percaya bahwa melalui sikap setiap kenyataan yang kita terima adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dapat dinyatakan. Ya, betul sekali. Yang kebanyakan terjadi adalah kita tidak merasakan bahwa hati kita bukan milik Tuhan, melainkan kita memahami bahwa hidup ini tergantung pada kemampuan dan kekuatan manusianya. Jika kita ingin mengubah hidup kita tergantung kitanya, lalu kita melupakan Tuhan yang selama ini mendampingi kita. Tuhan mau memakai kehidupan kita yang memiliki banyak tantangan, yang memiliki banyak kelemahan, untuk pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Jika kita ingin mengubah kita tergantung kitanya saja, sedetik atau selangkah pun hidup kita sebenarnya tidak boleh terlepas dari Tuhan. Sekali kita melepaskan diri dari Tuhan, saat itu juga kita akan mati. Hidup kita ada di dalam Yesus, sebab segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, dan hidup untuk Dia, untuk kemuliaannya. Konsep ketritunggalan yang kita anut bahwa Yesus adalah anak sulung Allah, yang di dalamnya Dia diletakkan segala sesuatu dan diciptakannya segala sesuatu. Pemahaman inilah yang menggambarkan bahwa Allah mau menyatakan diri melalui sisi kemuliaannya yang telah mengorbankan diri menjadi manusia, disalibkan, mati dan dikuburkan untuk menebus orang berdosa dari hukum maut. Memang sulit dicerna oleh pemikiran kita. Berkorban bagi orang yang jahat dan berdosa, ya memang itulah keluarbiasaan Allah itu. Yang perlu kita sikapi di sini bukan lagi masalah mengapa kita berdosa, mengapa manusia diciptakan hanya untuk berdosa, atau berdosa dulu baru diselamatkan. Sangat panjang penjelasannya. Namun yang terutama adalah atas semua pengorbanan Allah, mengorbankan kemuliaannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Karya keselamatan inilah yang hanya ada di dalam diri Yesus, anak sulung Allah. Tidak ada dalam diri manusia duniawi. Kenyataan karya keselamatan inilah yang perlu kita syukuri, yang menjadikan hidup kita diubahkan dari keadaan lemah menjadi berguna, bahkan berkualitas bagi diri dan bagi lingkungan.
Selanjutnya, orang yang telah menerima Yesus dapat menjadi motivasi besar bagi orang lain. Ketika kita percaya dan hanya mengandalkan Yesus, kita dapat diubahkan menjadi baik. Percaya, seberat apapun kelemahanmu, sebesar apapun tantanganmu, Tuhan mau menggunakan kisah hidup kita menjadi alat pekerjaannya, agar semakin termulialah Tuhan. Saksikan dan nyatakanlah dalam hidup kita, bukan aku, tetapi Tuhan yang menolongku. Amin.